What's up? Welcome back to the Gen Halilintar Channel. Halo Stars. Kalian semua adalah ibarat bintang. Kamu semua adalah ibarat bintang-bintang. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyebut kamu semua stars, kamu menjadi seperti bintang-bintang di langit. Jadi kalau bintang di langit kan terang ya, ta? Waktu kegelapan malam dia memberi cahaya. Jadi seperti memberi petunjuk. Jadi kalau kita menjadi seperti bintang, orang melihat kita jadi seperti memberi petunjuk. Oh my god, awesome! Jadi itu semua jadi doa ya guys. So sesuai dengan janji Ibu Gen, setelah subscriber 250k membikin bongkar Atta part 2. Dan dari sudut bongkar membongkar, maka bongkar bersama Atta kemarin mendapat view yang paling besar. 18 number 1 bro. Ini nanti juga tenang aja guys. Ini view yang ini bakal lebih gede lagi daripada yang lain. Karena ini sudah part 2, kita akan membongkarnya lebih dalam. Nah, sekarang kita bikin ringkas tapi padat. Karena nanti bakal ada bongkar lagi part 3 setelah 300.000 sub. Nanti bongkar part 3 itu bagian yang paling sensitif. Nah, jadi yang bongkar kedua ini, Bugen mau cerita. Kan kita udah cerita tuh Atta suka bisnis, niru ayahnya segala macam. Mulai dari yang simple-simple, pergi ke pasar tuh diajak lihat. Sampai akhirnya dia ke pasar bisa belanja sendiri loh. Nggak ada ibunya juga, kadang sama neneknya juga nggak ada, almarhum ya. Jadi Atta, kalau misalnya ada yang pernah ikut Atta ke pasar, dari kecil tuh dia udah pinter. Ini kecil laki-laki, nawar beli sayur ya. Iya. Nawar beli ayam. beli ayam. Ya. Nah, coba ada nggak yang pernah pergi ke pasar? Beli sampai beli mau bikin sayur asem tuh apa aja itunya itu saya tawar guys. Berapa ini jagung? 5.000. Wah, 2.500. Di toko sebelah aja 2.500, padahal toko sebelah 3.000 guys. 2.500. Oh ya udah deh, saya kurangin. 2.700 ya udah baru kita ambil, kan lumayan guys, kan buat 13 orang. Jadi kalau satu 2.500 kali satu orang 2 jagung ya 24 jagung ya lumayan gitu kan. Nah itu dia udah pintar sendiri, sampai kalau anak-anak lain yang perempuan aja mungkin nggak bisa. Nah jadi semua anak-anak ini jadi Bugen ajak pergi belanja, mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern. Iya, nggak perempuan ya laki-laki juga gitu, jadi mereka juga belajar. Kalau di pasar modern kan nggak bisa nawar. Betul. Tapi jadi belajar ngeliat diskon, barang mana yang diskon, barang mana yang sedang promo. Nah ini semua sangat bermanfaat ya buat kita yang kali ini para remaja sampai nanti juga bakal berumah tangga. Ini semua penting. Hi baby. What you doing bro? Why you not Join me. Q&A with me? Tonjok guys. Q&A, Kahtan and Atta. Saya udah tunggu lama di renang guys. Oh no. Nah dalam hal negosiasi, kan dia selalu ngeliat tuh ya, kita ketemu dengan orang, calon rekan bisnis dan lain-lain, dia tuh ngeliat gimana kita pendekatan, menceritakan apa yang kita buat dan apa tujuan kita mau buat itu untuk sosial, untuk kebaikan masyarakat. Banyak orang yang mau kita ajak kerjasama, apakah kita menyewa tempatnya, apakah kita mengelola peternakannya dan sebagainya, itu tersentuh dan memberi banyak kemudahan-kemudahan, memberi harga-harga spesial dan lain-lainnya. Jadi sentuhan-sentuhan itu tuh Atta banyak belajar. Bagaimana memotivasi orang itu sehingga dia pun jadi ikut bersemangat, dia pun ingin apa yang kita mau jalankan tuh supaya betul terjadi. Kayak misalnya kita ketemu sama owner restoran, dia lihat konsepnya bagus segala macam. Kita menyediakan misalnya makanan halal ya di negeri yang susah makanan halal, dia juga melihat ini satu yang baik, dia memberi harga yang spesial. Nah jadi Atta tuh udah dapat trik-triknya, bagaimana nyentuh orang, memotivasi orang, bagaimana supaya orang juga ikut bergairah dalam menggolkan apa yang kita mau lakukan. Nah, itu semua belajar dari ayahnya. Apalagi menjadi pemimpin, menyentuh perasaan orang. Atta tuh ngelihat banget bagaimana Pak Hali itu sentuh sini sentuh sana, sehingga orang itu mau berbuat itu benar-benar bukan karena terpaksa dan bukan semata karena uang. Jadi ini dia nih dari kecil tuh kan Pak Hali bilang, Atta nih bagus, sama adik-adiknya nggak mau kasar. Itu sebenarnya apa? Orang tua menyebut itu bukannya berarti Atta nggak pernah kasar. Kadang-kadang kan emosi juga, tapi menyebut dia seperti itu dia jadi bersemangat untuk tidak kasar. Jadi itu jadi doa juga. Nah itulah strategi orang tua. Jadi membuat anak-anak tuh menjadi lebih positif. Walaupun adiknya pukul segala macam dia nggak balas. Nah itu diulang-ulang sama Pak Hali ntar. Ya nggak tahu, sebenarnya kamu emosi nggak sih kalau adik mukulin kamu? Kayak Katan tadi maksudnya emosi banget tadi. Mau ya. Tapi kalau adik kecil masih lebih muda ya. Kalau kayak Tori gitu kan udah sama-sama dewasa. Mana berani dia bonyok dia maksudnya. Haha. Contoh lain, Atta nih dulu gak pernah mau nyanyi. Semua pada nyanyi. Atta gak mau, udah Mi, Atta baca puisi aja. Atta gak mau nyanyi. Tahu gak sekarang? Atta Puitis bro dari kecil. suka bikin puisi tanda-tanda romantis kan. Nah, hati-hati ya kalau orang romantis kadang-kadang agak ngegombal.
Nah, bagaimana cara kita, Pak Hali, cara Bugen, sampai sekarang bahkan Atta ini dari mulai nggak mau nyanyi sampai mau nyanyi bareng-bareng sampai bikin lagu. Dan terdekat ini kita akan keluarin video klip lagu yang Atta bikin ya, Ta? Ya. Yes, alright. Thank you Mami. Tapi udah banyak perubahan dan penggolok-golokan sampai lagu ini menjadi lebih keren. Akan keluar Thank You Mami new version. First time akan diupload official videonya dengan musik baru juga. Jadi itu kok bisa kepikiran gitu? Atta waktu kecil tuh tahu nggak guys? Dia sempat pernah suaranya hilang. Sampailah itu Pak Halilintar doanya luar biasa. Sampai akhirnya suaranya nongol lagi. Suara nongol, tadi nggak mau nyanyi guys. Tapi kemudian kita bikin togetherness-nya. Bagaimana supaya nyanyinya bareng-bareng. Idenya dari dia juga. Nih yuk kita nyanyi One Big Family. Ya karena saya nggak bisa nyanyi sendiri guys. Jadi akhirnya One Big Family dikeluarkan sampai jadinya lebih hits dari yang penyanyi aslinya ya, Tak? Betul, ini namanya juga Gen Halilintar. Gen Halilintar tuh kalau kata Om Deddy Corbuzier gerombolan penyamun ya. Jadi kemana aja pasti ratingnya tinggi, pasti view-nya bagus, katanya gitu. Kata Om Deddy. Penyamun. Bagi kita sih yang penting sharingnya ya. Jadi mudah-mudahan dimanapun kita berada melalui media apapun, tidak lain adalah harapan kita buat sharing bareng-bareng. Yang sharing itu bukan hanya semata untuk yang mendengar, tapi untuk kita sendiri juga gitu ya. Untuk kita sama-sama bersama menjadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Oke guys, jadi ketika Atta nyanyi tuh kita sama-sama support. Jadi kita nggak bilang, Atta suaranya bagus ya, enggak kan? Kita langsung aja bilang kayak kita kan lupa aja dia tuh dulu nggak mau nyanyi. Jadi seolah kayaknya dia tuh udah jadi penyanyi aja gitu. Sampai akhirnya ketika Sahwa waktu itu udah bikin banyak lagu, Atta juga nggak mau kalah. Nah ini nih persaingan dalam Gen Halilintar, persaingan yang positif. Kalau Sahwa bikin lagu, Atta juga mesti bikin lagu. Kalau Sai videonya canggih, Atta juga mesti lebih canggih. Jadi saya tuh nggak pernah mau kalah guys. Yeah. Apapun yang adik saya lakukan, saya harus lebih bagus dari dia. Saya harus lebih baik dari dia. Yeah. Jadi misal adik saya bikin lagu nih, hit, saya harus bikin lagu yang 2 kali lebih hits dari dia. Misal adik saya bikin video di YouTube hits, saya harus 2 kali lebih bagus dan lebih hits dari dia. Saya itu kan dari kecil pengen jadi atlet. Jadi kalau saya itu mau jadi tim utama atau mau jadi juara, saya harus berusaha 4 kali lipat dari orang yang ada di situ baru saya bisa lebih dari dia. Apapun yang adik saya lakukan, misalnya dibilang saya suka fashion, dia suka fashion dari kecil. Saya baru suka fashion ini misalnya baru 20%. Tapi saya yakin saya akan 2 kali lipat ngalahin dia lagi. Karena gitu, saya itu orangnya nggak pernah bisa ketantang dikit langsung bang. Walaupun startnya kemudian ya? Walaupun startnya kemudian. Nah bagusnya ini, kalau misalnya ada orang bersaing kan dia ngejatuhin, ngedengkiin. Jadi punya orang dihalang, dihambat, dijelekin. Ini enggak. Jadi dia bersaingnya, jadi kita fair bersaing. Jadi misalnya orang itu bagus, kita bikin yang lebih bagus. Nggak boleh punya orang dijelekin, punya orang, nah itu enggak. Jadi itulah iklim yang dijaga oleh Gen Halilintar, ya termasuk Atta dalam dia bersaing. Dia nggak ngejatuhin, nggak membikin supaya orang itu jadi hancur, enggak. Tapi supaya kita bikin yang lebih bagus. Hal tadi olahraga. Jadi anak-anak ini dia pasti ada nurunnya gitu ya. Nah kalau kayak Atta nih memang dari kecil suka olahraga. Kalau Bugen tuh kalau di sekolah semua nilai itu bagus. Kecuali nilai olahraga. Nilai olahraga Bugen tuh pas-pasan. Nah tapi kalau Atta kebalikan yang nilai lain biasa aja. Biar olahraga harus 10 poin 10. Kalau Pak Halilintar itu semuanya bagus. Jadi yang akademis, yang eksaknya semua bagus, yang sejarahnya juga bagus, tapi yang olahraganya juga bagus banget. Jadi Pak Halilintar itu galanya champion, main golf champion, main tenis champion, berenang champion, tenis meja champion. Nah itu nurun ke atas. Pak Hal itu belajar main golf sama caddy, tukang ngambilin bola. Kalau dia belajar pingpong itu sampai dikaji. Nah si Atta juga kegigihan belajarnya juga kayak gitu. Makanya salah satu inspirasi saya kalau di pemain bola itu Ronaldo, karena dia gitu. Dia 2 jam lebih duluan latihannya daripada pemain-pemain walaupun pemain muda yang baru pertama kali main bola. Tetap dia lebih keras latihannya daripada pemain muda ini. Tidak pernah berhenti, berusaha. Nggak pernah menyerah. Itu yang terjadi dengan YouTube-nya Gen Halilintar, YouTube saya juga gitu kan. Jadi YouTube saya itu kan juga tadinya kalah sama adik saya, tapi saya orangnya memang tantang menyerah, jadi gas terus, nggak tidur gitu. Tinggal pesan kita buat Bang Atta, stay be yourself dan tetap bikin konten-konten yang positif. Right. Ya guys? Nah, yang Bugen mau cerita tadi, Bugen teringat cerita Pak Hali juga tentang Ronaldo nih baru-baru nih. Jadi Ronaldo ini satu yang positif dari dia nggak lupa kacang, tidak lupa dari kulitnya. Jadi ada seorang teman Ronaldo yang dulu sempat mengundurkan diri, dia memberi kesempatan kepada Ronaldo untuk Ronaldo terpilih awalnya dalam tim utama dan dia mengalah gitu ya. Tapi sampai sekarang itu Ronaldo segala kehidupannya yang temennya tadi hidup dalam kemewahan luar biasa, tapi itu adalah support dari Ronaldo. Yang kita terharu adalah kacang tidak lupa dari kulitnya. Jadi dari mana dia berasal, dia tetap bersyukur dan berterima kasih, thankful dan grateful. Nah itu satu yang bagus dari Ronaldo. Oke.
Mungkin banyak yang bertanya, nih Ata sekarang deket sama orang dan lain-lain gitu ya. Bagaimana menurut Umi? Nah, Umi akan memberitahu sekali lagi bahwa Ata ini kan sudah 22 tahun. Sebentar lagi 23 tahun. Bro. Bagi Pak Hali dan Bu Gen ya, ketika saatnya sudah tiba untuk dia menikah, kami sangat merestui. Ingatan Umi kepada Ata adalah lelaki baik untuk perempuan baik. Makin sungguh-sungguh Ata membaiki diri menjadi orang yang lebih baik, maka Tuhan pasti akan beri jodohnya juga perempuan yang lebih baik. Oke guys, doa Ibu Gen tidak pernah putus untuk Ata menjadi lelaki yang lebih baik dan mendapatkan jodohnya perempuan yang lebih baik lagi. Amin. Allah sudah janji kalau di dunianya baik, maka sampai ke akhirat dia akan bersama lagi. Umi seneng banget, Ata suka bilang, dia mau meniru seperti Umi sama Abi tuh romantis sampai 25 tahun ya. Amin. Jadi rahasianya adalah amazing dating after wedding. Amin. Ya? Jadi ini Umi di sini juga mau ngingetin Ata lagi, ingetlah kamu dating bener-bener nanti after wedding. Oke ya, sayang? Amin. Jadi kalau pada Bu Gen, dating yang amazingnya nanti supaya amazing terus sampai udah 25 tahun. Bisa first night always, bisa honeymoon forever gitu ya. Jadi biar Ata juga begitu. Kalau sekarang boleh perkenalan ataupun introduction. Jadi intro ya guys, Ada intronya dulu ya. Ya intro, kayak film gitu kayak ya. film. Ada trailernya juga. Trailer, cuma ingatan Bu Gen dalam melakukan intro nggak boleh berdua-duaan. Kalau nanti kalau berdua-duaan nanti yang ketiganya yang begini. Siapa yang belum baca buku Sebastian Kinaitar? Nah, thank you baby, you just know what I need. Oke, you wait over there. Jadi di buku ini nih, apalagi fase pertamanya itu Umi banyak menceritakan tentang rahasia amazing dating after wedding. Gimana supaya bisa first night always, honeymoon forever. Nah, itu kan Ata nih yang layout buku ini. Jadi dia ngerti banget ya apa yang Umi tulis di situ. Perkenalan boleh, intro boleh, tapi tetap on the track. Nah, di situ ada Ibu Gen tulis, barang tidak sama dengan orang. Kalau barang boleh dicoba dulu. Misalnya kita beli barang, dicoba dulu. Ya barang itu, kalau kita mau beli barang mahal kan nggak boleh coba dulu. Dia mesti transaksi dulu, ya guys. Mesti akad dulu. Akad nikah dulu baru boleh. Kalau perkenalan sih boleh. Oke guys? Jadi yang mau buku ini langsung dapat di description below ya. Gimana Ata mau pesan apa kepada para generasi muda? Hal supaya dia juga bisa amazing dating dan romantis-romantis 25 tahun. Ya, karena saya ini belum berpengalaman ya guys. Jadi saya nggak bisa berpesan. Yang pasti kalau quote-nya di buku itu, lelaki baik untuk perempuan baik untuk laki-laki baik. Jadilah yang terbaik, maka Anda akan mendapatkan yang terbaik. Ada satu quote Ata di buku itu yang Umi suka banget. Ini salah satu favorit quote ya yang di chapternya Ata. Siapa yang belum baca buku mesti baca loh. Ini chapter Ata tebel banget. If anyone travel on a road in search of knowledge, God will cause him to travel on one of the roads of paradise. Apa itu artinya? Kalau seorang itu travel di bumi Tuhan ini untuk mencari ilmu yang baik ya, maka Tuhan akan memberikan dia berjalan di salah satu jalan di surga. Siapa yang masih kepo tentang kedalaman hati Atta Halilintar? Di part 3 nanti Bu Gen akan bongkar bagaimana sih sebenarnya proses perkenalan Atta, sudah sejauh mana, bagaimana Atta itu dia selalu terus terang sama Bu Gen. Jadi kalau misalnya ada temannya perempuan datang, dibawa ke Bu Gen dikenalin gitu ya. Kadang sedang jalan di mall ketemu temannya dikenalin gitu ya. Sampai pernah ada tuh bahkan ya dari sekian banyak yang dikenalin ke Bu Gen, ada yang juga kita pernah diajak kita makan bareng sama Atta. Kita lunch bareng ya Tah di mall sama perempuan juga. Perempuan banyak banget, kayaknya gue playboy banget. Nah habis itu sampai pernah juga ada yang sampai datang ke rumah, sampai Pak Hali bilang gini, wah ini calon mantu nih. Siapa my tuh? God. Nah itu akan dibongkar di part ketiga. Jadi subscribe 350k kita akan bikin bongkar part 3. Kita kasih 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you subscribers. Thank you Jalantar Stars. Oke, makasih banyak udah bersama-sama dengan Ibu Gen dan Atta Halilintar. Sampai bertemu lagi di our next video. And goodbye. Peace.